Oke guys, lanjut ke part 2. Kalau kemarin part satunya tentang cara penggunaan intent sederhana di Android Studio, part kedua ini adalah bagaimana cara mengirim data pada intent. Oke, langsung saja. Sekarang, buka activity main, kemudian kita tambahkan di bawah sini satu button lagi, yaitu button pindah activity dengan data. Oke, kita buat button. Di sini saya pilih match parent, where parent, kemudian tutup, kemudian margin buttonnya kita kasih 16 dp, samain aja. Terus teksnya ini add string, kemudian kalau di part pertama kemarin kita buat buttonnya pindah activity, kalau ini pindah activity dengan data. Kita buat seperti itu. Oke, move with data. Oke, ketik alt enter, kemudian buat namanya resource value-nya pindah dengan data. Oke, kemudian ID-nya hampir lupa. Di sini ID-nya namanya button. Apa ya? Move activity data. Oke. Sudah selesai di sini. Sudah terlihat tombolnya pindah dengan data. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke main activity. Nah, di bawah btn move activity ini kita tambahin satu button lagi, yaitu button move with data activity sama dengan find BID r.id btn move activity data yang sudah kita buat tadi. Kemudian di bawahnya buat btn move data, kemudian set on click listener, kemudian this. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahin juga di sini pengulangan atau penjikaan. Kita tambahin else if, kemudian v.get id r.id, kemudian tombolnya btn move with data, kemudian tutup dengan kurung kurawal. Selanjutnya buat activity baru lagi seperti cara sebelumnya dan beri nama move with activity. Caranya adalah klik kanan pada package, kemudian klik new activity dan pilih di sini empty activity dan beri nama move with data activity. Oke, langsung klik finish. Oke, prosesnya sudah selesai. Lalu pada layout activity move with data XML ini, oke, kita pilih split. Nah, constraint layoutnya kita ubah jadi relative layout. Nah, kemudian di tools ini kita hapus saja, kemudian kita tambahkan padding 16 dp. Selanjutnya tambahin text view,
match parent, where parent, kemudian teksnya kita buat string data receive, kemudian klik alt enter, research value-nya buat nama data diterima, kemudian oke. Oke, selanjutnya di move with data activity kita tambahkan kondisi seperti ini, text view. Oke, text view, kemudian text view data receive find by id r.id dot tv bn no tv data receive, kemudian titik koma. Ini kenapa merah? Oh, ternyata kita lupa ya buat ID di sini. Kita tambahin ID-nya. Tadi namanya TV data receive. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah tidak merah lagi, berarti sudah sinkron antara ID yang sudah kita buat terus sama kondisi yang kita tambahkan di move with data activity. Nah, selanjutnya untuk menerima data dari activity asal, kita kondisikan move with data activity ini, kita tambahin public static, kemudian final string. Nah, untuk nambahin datanya nanti kita tambahin seperti ini, extra x, kemudian tanda kutip, extra underscore h, kemudian titik koma. Ini kenapa merah stringnya? Oh, ini harusnya huruf besar. Kemudian public static final string extra name, extra name. Selanjutnya di bawah text view ini kita tambahkan string name, get intent, kemudian dot get string extra, ini kita enter. Nah, dalam tanda kurung ini kita tambahkan extra name, kemudian di sini integer karena h itu berupa angka, maka tipe datanya integer. H sama dengan get intent dot get integer extra underscore h. Selanjutnya di bawah ini kita tambahkan string juga, teks sama dengan name plus
name plus tanda kutip slash enter, kemudian your age plus age. Nah, di bawahnya text view data received dot set text itu adalah teks. Nah, kemudian kita tambahkan objek intent pada main activity ini di dalam else if yang sudah kita buat tadi. Langsung kita isi, caranya adalah hampir sama kayak intent sederhana pada part 1 kemarin. Oke, intent move with data intent sama dengan new intent main activity dot this. Tujuannya di move with data activity dot class. Nah, di bawahnya kita coding lagi sintaknya, jadi move with data activity intent dot put extra, kemudian move with data activity dot extra name. Contoh nama saya buat Irwan Sanjaya titik koma. Nah, sekarang di bawahnya itu untuk data umurnya, put extra move with data activity. Nah, di sini bedanya kita tidak memakai tanda kutip, koma 21 tahun misal. Nah, maka main activity akan menjadi seperti ini. Ini pada bagian part 1-nya dan ini pada bagian part 2-nya. Oke, kemudian kita jalankan aplikasi ini yang sudah kita buat. Saya akan membuka aplikasi Nox-nya. Oke, aplikasi Nox-nya sudah siap. Langsung saja kita klik run. Kemudian kita tunggu sebentar. Di sini masih Gradle build running. Oke, di sini sudah ada text launch succeeded, berarti sudah berhasil. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil dari aplikasi yang sudah kita build di Nox. Kemudian kita klik tombol pindah dengan data, apakah berhasil? Ternyata tidak berhasil. Mari kita cek lagi codingnya, apakah ada yang salah di sini. Else if intent, oh ya, di sini kita lupa untuk membuat start activity-nya move with data intent.
Oke, kita coba lagi di sini resume. Seharusnya di sini tidak ada lagi coding yang error. Coba kita lihat di. Oke, kita klik tombol pindah dengan data. Apakah berhasil? Set. Nah, ternyata berhasil. Yes. Oke guys, itulah tutorial part kedua, itu tentang mengirim data melalui intent atau mengirim data pada intent di Android Studio. Oke, di sini aku mau jelasin sedikit tentang public static final di sini ya guys. Nah, di kode public static final ini artinya kode tersebut public atau bisa diakses dari luar kelas. Nah, dan static ini nilainya tidak dinamis atau berubah. Berarti tetap sama, tidak dapat berubah. Dan final ini adalah nilai terakhir, tidak ada perubahan lagi. Nah, kemudian di main activity ini aku mau jelasin tentang dikit perbedaan mendasar antara memindahkan activity dengan membawa atau tidak membawa data. Nah, adalah dengan menempatkan data dari objek intent ini pada baris move with data intent.extra move with data activity.extra. Nah, ini nilainya. Di sini kita memanfaatkan metode put extra. Ini metode put extra untuk mengirimkan data bersamaan dengan objek intentnya. Sedangkan metode extra ini juga adalah metode yang menampung pasangan key value dan memiliki beberapa pilihan TV input sebenarnya. Bisa kita klik tadi ada string name, kemudian boolean ada juga tadi kan. Nah, di sini kita pilih string sama integer. Di sini kita akan mengirimkan data bertipe string kan, dan integer ke with data activity. Artinya di sini, nah dalam konteks ini key yang digunakan untuk mengirimkan data dan mengambil nilai adalah sama, yaitu extract name. Oke guys, itu dia tadi tutorial part kedua, cara mengirimkan data pada intent. Kita sudah mempelajari intent eksplisit dengan yang pertama adalah tidak membawa data, dan di part kedua ini adalah membawa data.